merek. Nah, makanya karena itu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Merek langsung saya tibakan di merek. Itu makanya Rasulullah macam soal macam juga kamu bersiap jiwa orang tidak berbuat dosa ya. Yang ketiganya wa yu'allimukum kita bawa hikmah. Kitab itu dibacakan juga diajarkan pada akhirnya. Kita secara hikmahnya. Nah ulama suka menerapkan kitab dengan sunnah Al-Quran dan sunnah maka diajarkan supaya orang umat Islam tahu. Dan terakhir mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui ya Bu ya. Kalau kita tidak belajar dari Rasulullah kita mau bisa sholat sampai hari ini ya kan? Karena di Al-Quran itu pendek bacaan sholat itu perintah nanti artinya mau sholat tentunya orang ada kan sholat ke arahnya udah titik segitu gitu kita nggak ngulang ke mana jangan bikin sholat maka dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya Masya Allah kita belajar sholat sampai hari ini masih saja ada kekurangan ya karena sholat itu perniknya itu harus kita kuasai karena sholat itu ada aturannya ingin ganyaran pun kita betul sholat nak ayat ganyaran seperti itu ya. Nah Rasul itu tugasnya banyak katakan kalau sekarang mendai dan da'iyah ibu da'iyah sekarang mah dijemput dihantarkan diberi sesuatu ibu disambut di dama-dama coba Rasulullah dulu hanya dimana ketika mau berdakwah dipapak kupang baredo dipapak kupang dina dipapak tuh caci maki seperti itu ya jadi ujian bagi orang-orang dulu itu lebih dasar jadi kita dari segitu itu tapi kita berhak tadi berdoa Gusti kami habis kena disiksa atau kena diuji maka Gusti kita tahu ujian yang berat seperti orang-orang dulu ya nah pada akhirnya juga dibahas tadi Robbana wala tuhamilna dan seterusnya seperti itu maka ibu nah jadi ya orang-orang yang mau masuk surga itu harus siap dulu dengan ujiannya tadi gitu dan kamu belum kok diuji seperti itu ujian sekali-sekali mah atau jangan menganggap aku ini loh aku surga jangan sombong itu tehnya nah langsung jalani sedikit demi sedikit jadi ibu sekarang kalau ditanya ibu sudah soleha sekarang belum oh ibu jawab on the way menuju soleha itu amin ya Bapak jadi kalau tanya ibu aku atau solehan harus kita selesai ibu kadang-kadang solehan kalau gitu ya kan kalau kita kenapa alhamdulillah pun berjamaah mau badainya sekarangnya juga alhamdulillah pembuat makan ngawas naik tapi Bu Ella ya kalau nanti ada pengajian di tempat kami tolong dong sekali lagi jelaskan sama ibu-ibu itu kenapa karena istri saya kalau ngaji akhirnya coba ini teh anu pengawasan masih ada terjadi seperti itu jadi akhirnya ibu kalau ada kecontekan diuji sekedar sekali ku Allah itu bagus saja karena untuk meningkatkan keimanan kita karena iman itu perlu dites ya Bu ya iman kita itu beneran atau KW gitu kan ada iman KW kayak emas ada di sini di kita sekarang banyak toko emas sanes toko emas nama toko perhiasan ya kan kenapa karena di toko itu tuh macam-macam emas teh emang 20 karat mencari yang 24 senang kos hese aja nama ada yang 20 karat ada yang 18 karat ada yang 10 karat ada yang 8 karat terakhir sama aja makanya harus diuji dulu dong nah ibu iman orang yang diuji sama diuji ya kata bisa ketiba tuh oh ya yang nyari teh apa kata-katanya didengar oleh Allah Allah mengintip langsung ke keluar ucapan anak bersama dengan terjadi itu mengintimai ibu naik ke negara itu tekan ngadorok situ dari naik ke bawah dari bawah ke atas ngadorok dari ditekan sesuai nama aduh astagfirullah gitu astagfirullah masih ada waktu ayah kembali dinyalakan siap kata sabar-sabar jadi kata-katanya diintip jadi seputar dikir Allah tetap berpesan kembali diberikan dari dikirnya tidak lepas diberi uang banyak dikirnya juga tidak lepas ya begitu kalau ibu lagi dapat uang apa omongannya alhamdulillah memberikan ke ayah apa mengucapkan ayah hadis aman aku bersyukur alhamdulillah untuk ayah astagfirullah ayah oleh jadi kalau ibu nanti buka dompet isinya tuh udah tinggal abu-abu sudah apa ya dari udah lecet-lecet juga wah yang
hilang, yang biru hilang, ibu semua hilang, tinggal abu-abu pas ibu kata gimana rasanya karena yang namanya musibah itu orang yang kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan apapun itu ya, jadi tidak enak kayak kalau memang ada kata dunia wajib langsung dikatakan kalau menurut kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un betul Allahumma ajirni Allahumma dompet tapi kan harus dilihat dulu ya. Maka ibu-ibunya sudah begitu ditambah ya, mereka ditimpa kemelaratan, nah ya, kemelaratan, malarat ibu-ibu, malarat bahasa Sunda itu malarat artinya kurang karet begitu ya. Jadi emang karena kurang malarat artinya, nah kurang malaratnya udaranya itu disebut darah disebut kurang malaratan karena tadi goreng-gorengan. Gimana bersama sedikit berdasarkan kita jodoh teman saya ini kerupuk malarat. Kalau di bandara kerupuknya itu itu kosong banget ya. Jadi malarat kita pernah kekurangan formasi, tapi kalau bukan malarat ya, karena kekurangan itu selalu ada. Kan aja Allah kayak ada kekurangan karena Allah mengikuti bahasa yang keluar dari mulutnya apa. Makanya pikir itu harus ada. Itu benar juga pandangan itu tergaduh naon. Nah ibu ada sujud tergaduh apakah harus hilang? Kalau alhamdulillah jangan, karena Allah masih kalimat sanes atas melulu ibu kesehatan itu kenikmatan bukan kenikmatan ibu. Ada orang yang uangnya banyak tapi turun terus ke rumah sakit, sementara ibu uangnya tidak banyak tapi awak sehat, betul? Maka setuju Gusti alhamdulillah. Sok sanos alkos tergaduh aduna awak sehat. Ya Allah, mugia barokah itu adalah ucapan orang-orang yang beriman, begitu ya. Nah, maka ibu pun mau saya jadi kieu seribu mending seueur artos beringan, mending bisa deket artos sehat, bagaimana? Kalau adanya mending seueur artos bari sehat, ya atau hanya kemahota, ya mudah-mudahan. Karena kata kita, yang namanya uang banyak itu bukan banyak tapi cukup. Itu yang lebih bagus ya. Makanya adanya wajib itu tetapkan abdi. Ada kalanya orang-orangnya banyak tapi tidak merasa cukup, bahaya itu. Tapi kalau kita uang sedikit juga dikit ya banyak mencarognya dengan tos di mana angkat kantor tentu kepada malangan dada tos apa kita tanggal sabaraha. Coba pesannya itu yang ringan-ringan aja mah ya upami pada masak akan main kami masakan karedok lencah lada-ladaan bersih seueur suramuna salak mah peda beureum goreng apa masak itu kalau yang hebat begitu alhamdulillah ya Allah tadi bangga pernah coba enggak ada sabaraha atuh besar itu mah dijaga maka timbullah itu dari gerakan karedok lencah sama goreng apa tadi maka muncul itu sakinah mawaddah rahmah. Jangan dikira itu sakinah mawaddah rahmah itu diciptakan oleh kita berdua ketika kita belum punya anak. Kalau anak mendukung juga, kalau jadi ibu mendukung juga. Makanya sakinah mawaddah rahmah itu dengan mudah didapat karena apa? Orang-orangnya tahu benar menempatkan posisi rasa syukurnya kepada Allah itu luar biasa. Dan itu semua adalah ibu-ibu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah ibu malarat, terus yang kedua menderita. Ibu katakan orang Cianjur sekarang sedang seperti itu. Ya Allah ibu, pas kami datang ke sana di hari itu ibu, mereka hidup di tenda-tenda darurat seperti itu. Ketika ditanya kenapa belum kembali ke rumahnya, karena mereka menyebut takut katanya, karena sebentar-sebentar getaran itu ada, 2 jam bergetar lagi, 1 jam bergetar lagi gitu. Ada yang ketika getaran pertama itu rumahnya udah miring kan, terus bergetar lagi, lebih miring, bergetar lagi, bruk, ambruk semua. Dan mereka menyebutkan senang asa di toko itu. Ada orang yang mengatakan, jadi gempa itu ada yang begini gitu ibu, arahnya ada yang begini, ada juga yang kayak ada gitu kentang kayak jimat itu seorang udah gitu baru begitu. Ini ada ibu Persisri yang mengatakan ibu aku tidak ada labor kemana-mana, benerin kan itu benerin kan itu ketika
ketika terjadi itu. Dan namanya kata mari berat ibu sadaya anak usina aduh terjadi nyempirkan diri oke sabar menyalo marita barang-barang itu tidak pernah digunakan musim kuring teh dipajang saja gelas-gelas yang bagus itu tambah saya yang bagus itu ku abang itu karena hati abis iya pada nutup manfaat kenapa pada waktu itu anak saya ingin minum dengan gelas itu malah dicarikan ku abang tapi anak usia dulu teman dulu ku abang kadang bukan ada berat jadi itu sampai saya berjanji pada waktu itu ya Allah rumah apa itu kemarin mainan sudah ketemu ya Allah maafkan saya ada yang tersisa beberapa gelas ada tetangga yang minta mana sadaya aduh kamu ini begitu ya Allah ketika harta diambil oleh Allah muncul begitu beberapa hitungan detik hancur semua. Itu ada rumah mewah itu bikin tangannya di luar jadi kelihatan banget mewah itu si tangan terbuka wah mewah banget itu juga lebih sinter wah ampun itu semua ya Allah kalau orang tinggalin begitu kenapa ya terkepikir begitu karena mau harta sebentar kita itu suka bangga dengan yang kita punya itu hak dan dihitung harta itu aduh kekara gaduh 6 hektar ya banget kumaha itu teh anaknya ayah 7 berarti asal sahengkan dulu abadnya dikuir-kuir seperti dikatakan oleh Rasulullah yang belum ada mali anak-anak itu berkata apa yang dikatakan hartaku itu yang menjadi kebanggaan tapi ketika Allah dan lupa innalillah kami semua itu milik Allah sampai nyawa-nyawa tidak bisa dipertahankan muncul Allah sekarang kamu harus pulang di betul biasa nama harta dikumpul di bawah ibu betul kakinya ini jadi kita dengan harta itu kadang kita yang meninggalkan atau kita ditinggalkan orang-orang yang menjadi sedang ditinggalkan hartanya lagi-lagi kita tidak bisa menuduh mereka itu berbuat apa ya sampai seperti itu jangan salah ibu karena tadi oleh hiji kejadian tapi akan ada 2 sebab dan akibat berkasnya dan ayat iya betul siapa yang diuji ini Rasulullah yang diuji itu para sahabat yang diuji itu tapi ujiannya sedasar itu ibu sampai pada pada kemelaratan penderitaan dan diguncang dari bawah diguncangnya jadi dalam hal ini juga diguncang tapi yang diguncang itu apa hati para sahabat dan Rasulullah harta diguncang akan pernah terjadi ibu Rasul lagi perang sudah kehabisan bekal maka Rasulullah dengan sahabatnya itu makan daun-daunan dan daunan dituang ibu maka timbul ayat wangi saya bertanya alhamdulillah berarti saya sudah nyunah dong karena aku ngerasa karena lalang-lalang dan ada lalang wangi Rasulullah memakan daun-daunan yang tidak layak dimakan untuk menjaga perutnya ya lapar ibu masa bawa bagi daun sampo oke daun bedak oke yang bedak daun malu oke tahun ibu-ibu kami badan mundur gitu tanya sedang tunggu rata-ratanya ketika beli hanya doma dan akhirnya doma itu sok membulang dari kata ulang tentang orang jahat seperti ibu-ibu sampai Rasulullah dan para sahabat ketika buang air besar mohon maaf itu kotorannya seperti kotoran kambing karena yang dimakan adalah daun-daunan pernah ya Rasulullah seperti itu pernah pada Rasulullah orang yang hebat jadi apalagi kita beruji ujian toleransi sing sabar diuji ya nah banyak itu abad-abad nah sampai mereka bertanya maka Rasulullah kata bakat dikumpul nih bakat ibu hampir terbuat melalui ujian teh maka Rasulullah kapan itu datangnya pertolongan Allah ini merasa berat ibu para sahabat dan Rasulullah pada waktu itu tapi Allah itu maha baik kemudian Allah menjawab dengan tegas inna nasrullahi qarib ya kau dari kata iman jangan goyang iman stabilkan terus kamu sekarang lagi diuji benar melarang sebentar nanti sansur Allah nanti ada pertolongan Allah jadi dari ujian itu ibu akan dapat pahala hikmah dan yang besar siapa yang mencari hikmah itu kita sendiri yang mencari ini hikmahnya ya seperti itu. Nah jadi kalau 2 ayat yang dibaca oleh kita itu berbeda juljilu di atas siksa juljilu di bawah ujian kenapa? karena ada lalakona di luhur orang-orang yang merusak bumi sehingga Allah tambah sakit akibat gempa merusakan seperti itu tapi bagaimana ibadah Allah inna nasrullahi qarib tenang sebentar ya tunggu ya sebentar lagi pertolongan Allah itu ada jadi
siru itu guncangan itu ada. Guncangan kepada orang yang beriman ini, guncangan kepada orang yang kafir ini. Begitu ya. Karena paling hendak ada surat apa nih? Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat ke-65. Kita baca lagi ya. Huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum. Tapi kalau ibu ingin menambah koleksi kul-kulan, tambahkan ini. Koleksi kul-kulan, tambahkan yang ini. Ini bisa bayar dipakai sholat bisa lah. Ini kan ayat Al-Quran. Cuma nanti ibu sudah walaupun lihat amin langsung berkuliah keluar. Hati-hati keluar. Sebenarnya banyak sekali kul-kulan itu di setiap surat, di setiap ayat itu. Kenapa? Karena ketika ada kata-kata kul itu artinya Allah sedang dialog dengan Rasulullah SAW. Ya. Katakanlah Muhammad, nah sampai dipaparin redaksi oke. Kamu itu kan pembawa risalah, kamu harus mengatakan ini loh sama umatmu. Apa kata-kata itu? Ya, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Garis bawah ibu mengirimkan azab. Jadi awal itu ibu-ibu satu waktu ada programnya. Apa programnya itu? Mengirimkan azab. Awal itu dia disebut Rahman, iya, disebut Ar-Rahim, iya, tapi awal juga disebut Syadidul Iqab. Awal itu maha dasar siksaannya, ya kan Bu? Allah teh. Ibu-ibu suka menghinakan awal teh, iya, al-muhinu. Awal itu suka menghinakan. Siapa yang dihinakan? Orang yang atas dihinakan. Tapi Allah suka menaikkan derajatnya. Siapa itu? Orang yang berhak dinaikkan derajatnya. Jadi tergantung balik lagi kepada diri kita sendiri, ya. Ada manusia secara makhluk nusana pangkagetna, ya. Kita tahu ayatnya laqad khalaqnakum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ngomong harum. Jadi Allah itu ciptakan manusia dalam bentuk pemadam numpang hadirnya. Sok boleh menyerupa manusia dengan siapa pasti paling punjul, ya. Malaikat disebut-sebut hebat, iya, la yasunallah, kata-kata maksiat kepada Allah, tapi Allah tidak memberi wujud untuk malaikat itu. Bukan hina malaikat itu, hebat dalam keadaannya seperti itu, tapi manusia juga hebat loh. Karena Allah itu al-musawiru. Al-musawiru itu maha membentuk rupa, ternyata rupa yang paling indah diberikan kepada manusia. Ini bercerita tentang rupa, berarti lahir yang dibahas oleh Allah itu. Lahirnya kita. Karena kita terdiri dari lahir dan batin. Lahir mana katingali, keluar, ya benar. Nah ini di luar kelihatan lahir. Ayat nyamper kelihatan disebabkan batin, ya benar. Tapi di ayat yang kedua menuju kepada urusan batin. Merodadnahu asfala safilin. Tapi jangan bisa kita enteng tadi lupa dedek sama malah dibalikkan ke tempat yang paling hina, yaitu neraka. Kalau Allah sudah berkata tentang neraka, berarti yang dibahas itu adalah batiniahnya. Jadi rupanya pantas, tapi awal
awukan hatena. Rupanya dengan hebat, tapi kacau jiwanya. Karena sampai hari ini kita tidak mendapat hadis siksa boleh masuk ke surga, dan siksa boleh patut masuk karena neraka ayat. Yang masuk ke dalam neraka itu yang buntut jiwanya, yang buntut hatinya. Makanya saya manusia itu suka tuh sih benar masa kalau teh harus ditegakkan oleh tahan teh supaya tegak turunnya dari kita akhirat itu masuk ke surga. Kedua seperti itu. Itu mana area yang itu mana sekarang? Allah, mana bersama dulu ayah. Tapi kan kita tidak pernah bertanya rupiah kemana KTP-nya, bentuknya kemana, konsep terudaknya bentuk macam juga daun eceng KTP-nya. Cara betul bu, malam dapatkan apa orang teh. Ayo kita kemana rupiah? Bereng, makanya ada bereng, tapi bentuknya eceng daun eceng. Mana konsep mana ya kata sudah jatuh cinta. Mana beda-beda? Patah hati, menolak hutang kemana? Pada seperti itu. Tapi yang ditanya anak atau kata apa dosa iman kah yang ada di situ apakah dosa? Karena dosa dan iman itu berjejak bergantian masuk ke dalam hati kita. Ketika datang malaikat yang berbisik masuklah iman dan dari itu. Ketika setan yang datang masuklah dosa-dosa itu. Cuma pertanyaannya hati orang yang mana? Itu yang harus ditanyakan ya. Karena benar harus rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakinna allaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak menilai kepada wajah-wajah kamu dan dedak-dedak kamu, tapi Allah bakal menilai karena hati-hati seperti itu ya. Mana ibu-ibunya? Nah, tadi Allah itu berkehendak atau berkuasa menurunkan azab kepadamu. Jadi bencana alam itu bukan datang dengan sendirinya, itu adalah programnya Allah, ya. Banjir bandang, banjir rob itu bukan datang dengan sendirinya, tapi programnya Allah. Cuman ada dua atau tadi, nah itu ujian atau kesiksaan seperti itu, ya. Yang ke satu ujian dari ayat siksaan dari Allah dari atas, itu pun bukan di luhur. Kita namanya disiksaan dan naon saya dulu hujan. Hujan itu orang suka doa Allahumma sayyidan nabi'an. Ya Allah ya hujan sih manfaat. Artinya mampu penghalapannya ada hujan yang tidak manfaat. Ada orang yang dengan hujan itulah justru Allah membinasakan orang itu dengan hujan. Jadi yang turut dari luar hujan bisa jadi siksaan. Meledak, mau katamu? Mencebar petir itu juga dari langit itu. Sampai orang memekakan telinga ketika suara kata. Makanya sebelum terjadi apa-apa suka dosa ke Allah bisa membentuk siksaan dan petir-petir itu. Makanya kita berdoa ya Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalika. Sumi indah banget menjadi umat Islam di pernah cerdas. Tadi ibu berarti lamun ayat jamin rumahku. Nah tadi itu geluduk ibu itu tanda tanya karena judul lagi la taqtulna bi ghadabika. Berarti ayat geluduk kecek Allah. Nah ini bukan semata geluduk tapi benar Allah tak terancam. Ini akan jamin kehe geluduk kayak ya. Makanya geluduk orang mendapat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini bergolongnya tidak pikiran itu orang disiksa apa diuji ya. Bagi orang yang beriman mati seperti itu, mati syahid tujuannya. Tapi orang yang bohong, yang berdebat, matinya seperti itu adalah mati konyol. Jadi ujian-ujian yang tadi, siksaan-siksaan tadi berbentuk dua rupi, ayam mati syahid, ayam mati konyol. Walau begitu mati konyol ini, mati konyol itu orang yang ditunggu untuk tobat tapi tidak datang. Allah marah lah. Cek Allah nyingkinin di atas untuk bawa siang ke Jawa ya, berikan kesempatan. Ya udah, kalau siang tidak ada kesempatan, bagi kamu tobat aku ambil lagi waktu malam. Sok kayu dan jam seberapa? Ditunggu sampai subuh kembali. Dia tidak nongol. Ya sudah sekali nih disimpan waktu dulu, disimpan waktu hujan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah ini bu ayah oke hujan kadang-kadang gemercik ayah dengar bahasa Arab ayah tilu hujan. Ayah al-maqaru ya. Menerapkan untuk pesantren mendekatkan seperti yang jawab. Kan bahasa Arab hujan al-maqaru paling lebih emot berarti. Pada ada tiga ada al-maqaru,
ada al-ghaitu, ada al-wabidu. Nanti lu bahasa sebenarnya ngangkas ngobrol sama ahli bahasa Arab, ibu Anyana nyebatkan al-maqam itu adalah hujan gerimis. Jadi ayat hujan gerimis kata al-maqam. Ada al-ghaitu, hujan anu ngagebret al-ghaitu, ya. Ada juga al-wadilu, hujan ngagebret di sarangan tu dordar gelap. Mungkin ahli bahasa begitu, wallahu a'lam, ya. Jadi ada hujan gerimis, ada hujan ngagebret, ada hujan ngagebret tur dordar gelap. Siapa yang menurut itu semua? Allah. Ayat saja bisa orang bisa ngatur hujan nggak ada. Isi judulnya pawang hujan ngomong, ya. Kalau ada pawang hujan gak bakalan kemarau panjang, gak bakalan. Kalau ada pawang hujan gak bakalan hujan mengebret keliling air. Dipulir-pulirnya orang bisa, tapi ternyata itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ya. Jadi yang dikaji dengan Al-Quran ibu benar-benarnya Allah itu ada sebatang ibu kalimat ucapan Allah itu ucapan yang paling benar. Khairul kalami kalam Allah, terbaik dari ucapan itu adalah ucapan Allah. Naon kata Al-Quran itu dijelaskan dengan sayap-sayap ilmunya luar biasa. Yang memang itu kotaan karena si Al-Quran bakal selamat dunia rawuh akhirat insyaallah, ya. Kalau itu maka tadi yang dari atas termasuk juga longsor ibu dan motor longsor obat dulu bertahanlah coba-coba tuh bersetumpah, ya. Kalau saya oke si saya hujan utamanya kadang-kadang saya datang ke anak teh kalau kes dibekukan sejak di atas karena naon hujan so katakan ada hujan yang agung kurang ngebletak kali seperti apa itu bisa saja ibu berani dimaukan ku Allah gara-gara seperti ini, ya. Dan kita tahu ada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut, ya. Anak disiksa ku Allah pernah hujan banget aja sampai hari ini di pikiran nama yang hujan batu teh hari kami sekarang ternyata ibu ayahnya maka hujan batu itu bisa jadi dengan longsor, bisa jadi atau memang Allah mendatangkan hujan air tapi sudah berbentuk batu. Cuma dasar saja ibu wanita menghari Nabi Lut ada Nabi Muhammad atau melalui malaikat Jibril dicatat itu kalau jengka pengalukan pindah malam ini juga. Kenapa? Karena aku akan membinasakan kaumnya. Coba ikan Nabi pada saat itu orang tidak bisa. Ketika Allah yang bisa kata orang mau ahli zina bertobat-tobat, dan Allah mau kalian aja. Dengan apa mau kata gercep ke tanah, maka Allah menghancurkan itu orang kata anak sana dikeralap tanah. Seperti itu yang terjadinya. Cuma sekali dari mautnya bakal berbeda. Nah ini mati syahid, nah ini mati. Nah ini sisanya keluarnya. Kemudian ibu ada utamakan di bawahnya mana tadi dan atau dari bawah ke timur tuh ayo ke siksa tihana terus nama siksa tihana lepas seperti tadi gempa bumi ke tihana kan orang menampakkan sampai ke tanah-tanah tiba-tiba meluap ibu malah guna hadis Rasulullah gambaran-gambaran tentang kiamat kubro nanti atau menjelang kiamat ada siksaan ibu yang itu Allah mengeluarkan binatang-binatang yang ganas dari bawah tanah ayat di hadis. Menurut ningali film horor kan seperti orang kenapa tiba-tiba dia menyumpang jahanam atau ada akal mengalir berwas kan seperti itu. Tapi ada tanah di sana Allah akan mengeluarkan binatang-binatang yang buas dari bawah tanah untuk menyiksa orang-orang itu menjelang kiamat kubro nanti. Cara yang seperti itu. Kalau juga dari bawah juga bisa namanya di awal atau al-qadir. Tapi di bahasa al-asmaul nama al-qadir, Allah itu mana? Kawasa. Jadi ada nama kebiasaan, ya. Kemudian itu atau dia mencampurkan kamu sebenarnya. Kamu mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, ibu. Jadi Allah bersama Tuhan siksaan baik dari atas atau dari bawah. Akhirnya orang-orang itu bercampur seperti tadi saling sembari. Yang satu mah ahli ibadah, yang satu mah ahli maksiat, tapi celakanya sama dalam bencana alam dan itu juga hari yang sama, itu detik yang sama. Maaf sadayana. Kalau sebenarnya bab maaf perhitungan anak nanti dikaitkan dengan amal-amal mereka. Ternyata kelima kaget terhadap Tuhan ibu harus tahajud maka dengan seperti itu dia mati syahid. Mahidi mana jika menjina sang mani-mani asan sang tobat-tobat asan
datang kan siksaan itu, maka matinya mati selalu terjadi seperti itu. Ada bencana naon eta kemudian. Nah, maka ditambahan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain itu. Anu ngarek disiksa ku Allah tersia, tapi si beda sana ngarek disiksa ku Allah tersibet, tapi si beda sana, maka mereka pulang mereka itu ke situ, ya. Ibarat motor tsunami Aceh pada waktu itu berapa puluh tahun yang lalu ya Allah, sampai kasus 2004, wajah tahun 2024, sebentar lagi 2023, dasarnya luar biasa ya. Itu yang meninggalnya adalah puluhan ribu, ya. Ratusan ribu, akuratnya 200 ribu, yang sebut nanti, ya. Tapi orang kantosan saya melihat ibu makanya duduk kalian, aduh ya Allah. Kan biasanya pas truk gitu ya, kalau truk itu mengambil apa, berangkal yang dimasukkan ke truk. Waktu itu ibu kelahiran manusia yang sudah mengeluarkan nanah, yang sudah mengeluarkan cairan membusuk, ibu cairan membusuk. Kenapa dimasukkan ke BCR? Kenapa manusia itu disadarkan tubuh dosa ibu sadar karena bak etat truk lalu mengerikan pisan. Dan dikemanakan badai di sana dikubur secara massal. Dan kita akan berkata, ya itu orang-orang itu siapa saja pasti akan bersama di situ. Orang yang sholat ada di situ, orang yang maksiat ada di situ. Tapi dicampur, begitu kemudian dikubur yang sama, bahkan kuburan massal. Maka perhitungan yang dapat Allah akan ada dua kematian. Makanya ibu-ibu kalau kita takut dengan gempa bumi, ya takut sih. Ingin mah ibu sadar maut anu wajarnya. Tapi kalau Allah merasakan jika itu, nah ibu hati-hati. Tadi Rasulullah ada kalah. Kamu menyiapkan diri untuk mati itu akan seperti apa? Jadi menyiapkan mayungan kiamatan yang mengawan. Jadi ibadah kamu maka kurang terjadi nanawan. Oke, tetap Allah dijaga dengan kematian yang selalu ini. Ya, amin ya rabbal alamin. So, mana ibu kepada anak-anak perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Garis bawahi agar mereka memahaminya. Bahkan ibu mah tadi donasi, ibu salut banget, terima kasih kepada PDI Kabupaten Subang yang tadi dalam hitungan hari bisa mengumpulkan 18 juta ke sana. Masya Allah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah mengganti uang ibu, harta ibu yang dikeluarkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah ibu-ibu itu kita sambil ke sana kan sambil ini tiba-tiba melelehkan air mata itu ya. Ada seorang bapak usia 50 tahun lebih lah. Ketika ditanya ibu persoalan jadi kemana gitu katakannya yang kosong itu. Ternyata kata orang yang di sana ibu dia kena stres mentalnya kena. Kenapa? Karena istrinya meninggal, ibunya meninggal, ada anak yang meninggal juga. Terus rumahnya roboh, dia menatap kosong seperti itu. Bapak dapat kenawal sedih ibu, sedih terharu ya seperti ini. Ketika orang yang tidak bisa menerima musibah secara tiba-tiba dia bisa stres pada waktu itu juga. Tapi membedakan orang ini kamari mah datang bumi atau si bapaknya sekarang bumi yang ibu kamari mereka ngobrol dengan keluarganya sekarang sudah dikubur sebagian, ada juga yang tidak ketemu kan sampai hari keberapa tidak ada ketemu dihentikan gitu ya pencarian itu seperti itu perubahan tapak kurangan supaya apa? Supaya kita memahami jadi dunia keadaan menterkenaan jadi kehidupan itu ada mengatur siapa? Ya pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ibu yang ke bawah ini ada hadis ya, ada hadis asyuhada wa khamsatun supaya lebih sama macamnya kasih titik 2 bukan 1 titik 2 ya. Asyuhada wa khamsatun titik 2 al-maqbulu pakai komaan ya. Kalau di sini ada ustazah mau disampaikan lagi ngomong kalau masalah yang dikasih ke ibu diterangkan lagi, ke ibu diiarkan kemana luar biasa bisa ya. Makanya ibu harus dengan seksama dan tidak lumayan dengan kenal di Nabi saya belum paham sok setel lagi. Makanya di sini ada live ya, ada live sumber like di FB, terus itu live-nya ada di Instagram. Kalau ini di FB ya, kalau saya di FB itu di mana ya nggak tahu. Nanti ibu dia sama, nanti ibu diputar aja lagi. Kalau kita diterangkan isi tempat terangkan